Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem konstruksi kapal. Nah, sistem konstruksi kapal merupakan mata kuliah dari konstruksi kapal 1 pertemuan ketiga. Oke, sebelumnya konstruksi kapal itu, sebelum kita membahas tentang sistem konstruksi kapal, kita harus tahu bagian-bagian dari kapal. Oke. Nah, di sini ada beberapa bagian kapal, ada yang warna merah, hijau, biru, dan coklat. Oke, silahkan diskusi dengan teman sebelahnya. Kira-kira yang warna merah itu apa, hijau itu apa, biru itu apa, dan coklat itu apa. Saya kasih waktu sekitar 1 menit untuk diskusi. Oke, silahkan. Gue like apa? Coklat Bagian depan. Coklat bagian depan. Bagian depan. Merah ekor ya? ya, dibagi 2 ya, yang sini dengan sini, sini dengan sini. Coklat Diskusinya. depan, biru tengah. Oke. Hijau tengah belakang. Ya tengah belakang. Belakang. Kipernya mana? Keren itu buah-buah. Yang abu-abu itu bangunan atas. Oke, Depan haluan. yang bagian belakang, yang warna merah itu bagian apa? Bagian Bagian Ya, bagian apa? Pup. Ini bagian belakang. buritan. Buritan ya. Oke, kita cek. Ceruk buritan. Itu bagian Ada belakang. ceruknya apa sih? Iya, sama sih. Buritan. Kemudian yang hijau. Ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada saya kasih tahu. kamar Kamar mesin atau engine room. engine room. Oke. Yang warna biru bagian apa? Deck lah. Kargo. Ruang muat. Mata. Ruang muat. Iya. Ruang muatan. Iya, ruang muat ya atau cargo hold. Itu sama. Kemudian yang coklat, ya, ceruk haluan. Nah, setelah itu kapal itu dalam konstruksi kapal kita bagi menjadi 3 bagian. Ada bagian buritan mencakup bagian kamar mesin buritan, bagian tengah kapal mencakup ruang muat, dan bagian haluan itu mencakup bagian ceruk haluan. Jadi kapal itu dalam perhitungan konstruksi yang konvensional dibagi menjadi 3. Dan ini berlaku untuk sebagian besar kapal kargo yang ada di dunia. Jadi ada beberapa kapal yang kamar mesinnya di tengah, berarti sistem ini tidak berlaku kayak gitu. Jadi ini hanya berlaku untuk sebagian besar kapal konvensional yang ada di dunia. Kemudian bagian konstruksi kapal itu dibagi menjadi 3 bagian. Ini kalau bagian kapal itu ada tengah kapal, kita bagi menjadi 3. Ada bagian deck atau geladak, bagian atas kapal. Kalau bagian tadi itu yang di sini, ini itu deck. Kemudian bagian samping itu side hull, dan juga bagian bawah itu adalah bagian bottom. Jadi di dalam konstruksi kita bagi menjadi 3 bagian, ada deck, side, sama bottom. Ini berlaku untuk lambung kapal. Kemudian jenis konstruksi kita bagi menjadi 3. Ada melintang, memanjang, dan campuran. Berarti kalau melintang, di geladak itu melintang, di sisi itu melintang, di alas juga melintang. Sedangkan kalau memanjang, di geladak itu memanjang, di sisi itu memanjang, dan di alas juga memanjang. Oke, kalau yang campuran, silakan teman-teman berdiskusi dan menebak. Kira-kira kalau campuran itu di geladak seperti apa, di sisi seperti apa, dan di alas seperti apa. Oke, saya kasih waktu 30 detik untuk berdiskusi dengan temannya. Oke, silakan. Tebak aja, nggak apa-apa. Kalau yang campuran, yang alas memanjang ya. Yang alas memanjang, yang lambung itu melintang. Jadi yang alas sama geladak itu memanjang, yang sisi melintang. Oke, ada yang bisa jawab? Ya, Mas Sufyan, silakan. Tadi sepertinya sudah Kira-kira jawab. kalau campuran itu yang alas dan geladak itu memanjang, tapi yang di lambung sisinya dia melintang. Oke, ya. Seperti itu ya. Jadi kalau campuran itu di geladak memanjang, di alas memanjang, dan di sisi melintang. Jadi campuran itu maksudnya seperti ini, mencampurkan antara konstruksi memanjang dan konstruksi melintang. Seperti itu. Oke. Jenis-jenis kapal yang menggunakan konstruksi melintang itu biasanya general cargo dan kontainer. Kemudian untuk konstruksi memanjang
itu biasanya adalah oil tanker, dan campuran itu adalah bulk carrier dan kontainer ukuran besar. Beberapa kapal jenis lain itu menggunakan konstruksi khusus karena biasanya tidak tertulis di klasifikasi kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Tanya Pak, Sebelum ya, gimana? untuk konstruksi itu kan yang jenis kapal general kargo, kontainer, oil tanker itu Ya. sepertinya beda atau sama ya Pak ya sebetulnya antara yang jenis konstruksi melintang dan manjang. Konstruksi sebetulnya yang dipakai di kapal itu konstruksi yang mana sih, Pak? Ya, baik. Nah itu untuk jenis konstruksi kapal itu berdasarkan jenisnya. Kalau secara umum, jadi kalau kargo itu dia pakai melintang. Kemudian kalau kontainer dia juga pakai melintang, kontainer kecil. Kalau yang tanker itu pasti memanjang. Kemudian kalau yang campuran itu tadi, jadi ada kontainer yang ukurannya sangat besar, di mana dia membutuhkan untuk menahan beban sagging hogging, makanya dia menggunakan beban campuran. Nah, kegunaannya konstruksi melintang itu untuk menahan beban muatan. Kalau konstruksi memanjang itu digunakan untuk menahan beban sagging hogging. Yang pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Seperti itu. Itu ya. Jadi itu untuk konstruksi jenis-jenisnya. Nah, untuk konstruksi melintang ini seperti ini bagian dek. Dia itu yang warna hijaunya itu melintang. Itu yang jadi patokan ya, yang warna hijau. Yang bagian hull warna hijaunya juga melintang. Bagian bottom juga warna hijaunya melintang. Ini bentuk kapal, konstruksi kapal kalau saya buat secara 3 dimensi. Jadi ini bagian kiri kapal atau side port. Terus kemudian ada bagian port side-nya. Ini saya belah menjadi setengah. Kayak gitu. Karena kapal itu konstruksinya biasanya di ruang muat kiri dan kanan itu sama, atau starboard dan port side itu sama. Ini yang melintang. Ini yang memanjang. Nah, yang warna biru itu sama. Antara melintang sama memanjang. Yang warna coklat juga sama antara melintang sama memanjang. Yang membedakan itu yang warna hijau ya. Ini yang memanjang itu, kalau memanjang yang warna hijaunya memanjang. Kalau melintang yang warna hijaunya melintang. Itu yang membedakan. Secara sederhana seperti itu. Kemudian kalau campuran di geladak itu yang warna hijaunya memanjang. Kemudian di bagian hull yang warna hijaunya itu melintang. Dan di bagian alas warna hijaunya juga memanjang. Itu yang membedakan untuk konstruksi campuran. Ini secara 3 dimensi ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Oke, silakan dipahami dan dicatat dulu ya. Nanti saya lanjut ke materi selanjutnya. Ya, gimana Mas? Ada yang ditanyakan? Mana yang gitu Pak? Iya. Kalau yang merah sama yang coklat itu artinya bukan bagian dari konstruksi. Ya, yang merah sama yang coklat juga bagian dari konstruksi. Nanti kita akan bahas di part selanjutnya. Cuman yang membedakan itu antara memanjang, campuran dan melintang itu yang warna hijau. Berarti yang kecil itu ya? Iya, yang kecil, yang berubah. Seperti itu. Oke, ada lagi tanyakan? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Nah ini bagian-bagiannya, nama-namanya. Kalau yang melintang pada deck, ketika yang melintang, yang warna hijau itu namanya deck beam. Profilnya itu biasanya pakai profil L atau profil I yang kecil. Kemudian yang warna biru itu deck transverse. Kemudian yang warna merah itu center deck girder. Dia biasanya pakai T, profil T. Kemudian side deck girder itu yang warna coklat. Itu nama-namanya. Dan nanti teman-teman harus tahu karena di ujian akan muncul untuk nama-nama konstruksi. Ini file nanti saya kasih, nanti teman-teman bisa pelajari ya secara detailnya. Kemudian pada sisi ini yang warna hijau namanya mainframe. Ini yang warna hijau harusnya namanya mainframe ya. Saya ada kesalahan. Kemudian yang warna biru adalah wireframe. Yang warna merah adalah side stringer. Oke. Kemudian pada bagian alas yang warna merah
yang warna merah ini, sorry, ini center girder, yang warna orange terus side girder, yang warna hijau itu bracket floor, dan yang warna biru itu adalah solid floor. Kayak gitu. Nah, itu yang melintang. Kemudian yang memanjang itu pada bagian deck itu disebut sebagai deck longitudinal yang warna hijau, yang warna coklat side deck girder, yang warna merah center deck girder, yang warna biru deck transfer. Jadi yang berubah tadi antara memanjang dan melintang adalah yang warna hijau. Yang lainnya sama. Kemudian konstruksi memanjang pada bagian lambung, yang warna hijau itu side longitudinal, yang ini warna coklat itu side stringer, yang warna biru itu wave frame. Nah, kemudian pada bagian alas, untuk yang bawah itu bottom longitudinal, yang ini side girder, yang tengah adalah center girder, dan yang warna biru ini adalah solid floor. Itu nama-namanya ya. Nanti teman-teman setelah sampai ke rumah silakan dibuka materinya dan dicoba untuk menghafal nama-namanya. Seperti itu. Oke. Kalau campuran berarti campur ya. Di deck itu melintang. Kemudian di sisi itu di deck itu memanjang, di sisi itu melintang, di bottom juga memanjang, kayak gitu. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Atau sudah jelas? Oke, silakan dipahami dulu ya. Nanti saya lanjut ke materi selanjutnya. Ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Bukannya Pak. Ya. Apakah semua kapal konstruksinya seperti itu Pak? Kalau kapal perang apakah sama dengan kapal niaga? Oke. Jadi hampir semua konstruksi kapal itu antara memanjang, melintang atau campuran, atau mengkombinasikan itu. Nah, untuk kapal perang secara default dia akan mengikuti konstruksi seperti ini. Cuman karena perkembangannya lebih dulu dan juga ada kebutuhan militer dan lain sebagainya, mungkin ada beberapa variasi aja. Tapi secara basic seperti ini. Seperti itu. Ada lagi tanyakan? Ya. Kapal kayu sama juga, Pak. Kapal kayu beda. Kapal kayu mereka lebih sederhana. Ya sama sih, melintang, memanjang atau campuran. Cuma mereka lebih sederhana balok-baloknya. Kadang nggak, mereka tuh kan kalau tadi melintang, dia ada ada yang kecil, ada yang besar. Ini kan kecil besar. Kalau di kapal kayu bisa mereka menggunakan besar semua kayak gitu. Atau di bottomnya kadang mereka nggak pakai bracket floor atau apa, karena biasanya mereka menggunakan single bottom. Jadi cuman ada ini center girder atau side girder kayak gitu. Oke, ada lagi ditanya atau sudah jelas? Oke, saya lanjut ya. Ini yang terakhir, saat kita membuat sebuah gambar, kita kan nggak ngegambar kapal secara 3 dimensi kayak gini, karena itu akan memakan waktu. Entah itu saat kita untuk membuat gambar kerja, ataupun saat kita ingin membuat UTS atau tugas lah. Itu kita akan transformasikan dia menjadi gambar 2 dimensi seperti ini. Nah, tugas teman-teman sekarang silahkan membuat catatan mengenai gambar ini, silahkan di copy. Nah, nanti dikasih nama satu-satu sesuai dengan slide sebelumnya. Kemudian setelah itu ditebak lah mana yang konstruksi memanjang, mana yang konstruksi melintang. Oke, saya kasih waktu ya buat teman-teman untuk menggambarnya. Silakan. Sambil diskusi nggak apa-apa sama teman ya. Garis lurus, garis putus. Ya, jadi ada garis lurus dan garis putus-putus.
Yang tengah center girder, Hmm. ada set girder. Hmm. Terus yang atas itu yang pertama itu Kita posisinya di mana? Atas yang mana, bawah mana? Oke, itu yang sebelah kiri itu bulitan, sebelah kanan itu haluan. Oke. Kiri buritan, kanan haluan. Ya, ini berarti starboard, ini port side. Jadi kayak gitu. harusnya yang garis penuh di bawah itu center girder. Ya, coba dibuat itu dulu ya. Kuadrat dulu. Ya, Lambung. girder, side girder. Berarti side kan? girder. Longitudinal. Terus yang SDG itu yang side atas. girder. Yes. Apa? Jadi kan ada yang atas ini, di sini ini center, Hmm. center girder, ini set girder. Side girder. Habis ini kan ada yang putus, Ah, longitudinal, yang pemanjang. longitudinal, Ah. longitudinal. Ini Oh, itu yang Mana menurut lu? strip titik ya. Bagus. longitudinal terus kamar. Keren mas. Bawah. Yang atas itu konstruksi memanjang harusnya. Kalau juga teman. Konstruksi memanjang, jadi ini adalah Frame-nya, gadingnya. ini kadang besar ini web frame, Putus web frame, web frame, web frame. putus. Dan Nah, kalau yang bawah tidak cinta. ini lagi ini center girder, ini set girder, ini ada web frame, web frame, web frame, web frame. Jadi yang ini Pemanjangnya. putus-putus, Melintangnya. ini original frame. Kamu nggak Gading besar. Kalau biasa original lambung frame, lu buat original frame. cinta. Yang ini konstruksi memanjang. Oke. Mungkin saya rasa sudah selesai ya. Oke. Yang memanjang sama melintang yang bagaimana? Yang atas memanjang atau melintang? Atas memanjang. Setelah Memanjang. semanjang Pak. Oke. Ya betul ya. Yang bawah melintang berarti. Terus namanya? Yang ini apa? Center girder. Hul. Center girder. Center girder. Lambung bukan lambung. Ini kan bagian geladak. Tapi kan itu bisa juga ini Pak. Sisi lambung ini. Sisi lambung digambar, biasanya nggak digambarkan kalau dikonstruksi. Jadi yang dikonstruksi cuman, yang digambarkan cuma profilnya aja. Oke. Salah nih. Kemudian yang ini apa? Side girder. Set girder ya. Yang sini Web frame. itu kalau di sisi, kalau di deck transverse namanya. Kemudian yang ini deck Melintang. longitudinal ya. Teknologi. Nah seperti ini. Jadi Oke. yang ini deck transverse, kemudian yang ini side deck girder, yang ini center deck girder. Yang ini ada deck longitudinal. Itu pada geladak. Kemudian pada lambung. Yang memanjang yang mana? Yang atas atau yang bawah? Atas. Atas. Atas kan, memanjang yang bawah Melintang. melintang. Nah, nama-namanya untuk konstruksi lambung berarti kita tebak aja. Yang ini apa nih? Yang Side girder. Bukan itu stringer. ya side stringer. Side stringer. Kemudian yang nggak putus-putus, yang ini Frame. Longitudinal. Kalau longitudinal. side longitudinal, side longitudinal web frame bagian yang ini. Ya. Kemudian yang ini Original frame. ya Ordinary. mainframe, ya ordinary frame atau mainframe. Oh. Seperti ini. Mainframe, ini side longitudinal kayak gitu. Yang ini untuk yang lambung. Kemudian yang alas. Sekarang kita tebak yang atas, kemudian atau melintang? Manjang. Memanjang kan? Yang bawah Melintang. melintang. Namanya, kalau tadi kan di deck itu ada deck-decknya kan, nama-nama decknya STG. Ini gak di decknya itu dihapus aja. Set girder. Berarti kalau yang di samping berarti side girder kayak gini. Kalau yang di tengah berarti center girder seperti ini. Kemudian yang ini adalah bottom longitudinal, yang ini adalah solid floor. Kemudian yang ini adalah backup floor. Nah, itu adalah nama-nama konstruksi kapal. Nanti teman-teman kalau UTS gak perlu gambar 3 dimensi kayak seperti ini. Itu kan lama. Nanti diwakilkan dengan garis-garis.
Begitu juga saat teman-teman menggambar kapal untuk produksi, itu gak digambar secara 3 dimensi tapi digambar secara garis-garis seperti ini. Nanti dikasih keterangan dan dikasih ukuran kayak gitu. Oke, itu untuk materi kita hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Tadi Ya. lambung boleh ditunjukin nama-namanya, Pak? Yang lambung. Lambung kan apa? Alas tuh. Batam ya, alas. Batam. Oke. Itu kan bottom longitudinal kalau memanjang. Iya. Kalau melintang itu jadi bracket floor, Pak. Dia break floor. Kenapa nggak jadi bottom transfer atau bagaimana? Sebenarnya nama itu kan relatif fleksibel ya, Ah. tergantung yang penamaan. Tapi di produksi atau di pasaran itu mereka sudah setuju bahwa ini namanya adalah bracket floor. Kalau misalnya di ujian saya nulisnya bottom transfer, Salah, saya anggap salah karena tidak. kan susahnya sama Pak maksudnya. Iya, secara tulisan sama. Cuman saat teman-teman nanti bikin kapal nih, kamu bikin gambar kapal, kemudian gambar kapal itu dikasih ke produksi kan. Ini apa ini namanya? Bottom transfer. Saya nggak ngerti, nggak saya buat. Gimana? Nanti kapalnya nggak jadi dibuat. Itu sih. Kalau kita mikir case buruknya. Jadi nama-nama ini adalah nama-nama yang standar digunakan di industri perkapalan. Kayak gitu. Ya mungkin orangnya ada yang ngerti, ada yang enggak. Nggak ada istilah Indonesianya ya? Ada sih. Ada. Kalau apa? Side girder itu apa? Penguat sisi pada alas. Promosi. Kemudian center kiri itu penguat tengah. Kemudian bottom longitudinal itu ya apa ya? Memanjang alas pemanjang. Kalau bracket floor sama si bracket floor. Ada beberapa yang ada istilah Indonesianya, ada yang enggak. Tapi lebih enak kalau kita pakai gambar kerja pakai nama internasional. Karena ada beberapa perusahaan dan karyawan yang multinasional seperti itu. Oke, sebelum saya tutup ada yang ditanyakan lagi? Pak. Ya. Kalau di bagian-bagian apa tadi di awal kan ada sub-sub bagian haluan, buritan, kamar mesin. Itu apakah sama Pak konstruksinya? Kalau di kamar mesin apakah sama juga dengan ataukah berbeda Pak dengan yang di ruang makan? Oke. Pada idealnya yang ini seperti ini adanya di kamar ruang muat ya. Pada bagian konstruksi kamar mesin dan haluan, mereka ada perkuatan khusus karena mereka menerima beban yang lebih besar. Seperti itu. Jadi pada bagian buritan itu sama seperti tadi, cuma ada beberapa penguatan. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Kayak gitu. Itu untuk bagian lainnya. Kemudian di haluan juga ada seperti itu. Ini kita hanya tujuan dari pertemuan ini kita memahami arti dari melintang memanjang tadi ya. Ada melintang memanjang campuran, kemudian kita mengetahui nama-namanya seperti itu. Nanti untuk bagian bagian haluan sama buritan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kayak gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Atau sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas saya akhiri pertemuan hari ini. Nanti saya akan share untuk gambar ini. Sebelum saya tutup, saya akan kasih teman-teman gambar 3 dimensi ya. Jadi saya punya file 3 dimensi. Tadi saya sudah kirim ke Kormat. Mungkin Kormat bisa dibuka file yang tadi di sini. Ini saya punya gambar kapal. Kelihatan Pak. Gak kelihatan ya? Di saja. Sebentar. Betul yuk. Dimensi dimensi. Oke. Sebentar. Slideshow. Bukan standar. Ada yang bisa bantu?
Oke, nanti di sini, oke, terima kasih ya. Selamat. Di sini nanti saya akan kasih gambar 3 dimensi teman-teman. Nah, jadi kapal ini saya buat secara 3 dimensi. Nanti teman-teman bisa apa? Cek bagian sini untuk nama-namanya. Nanti ada deck. Saya deck girder, ada solid floor. Jadi kalau diklik bagian apa? Partnya nanti bakal muncul. Namanya apa? Coba dipraktekkan. Nah, ini yang warna yang diklik. Ini namanya yang ini ya. Ini bagian plat ya. Jadi saya nggak kasih nama. Ini misalkan yang warna ini orange sebelah. Nah, ini. Oke. Ini saya girder. Bos Excel itu nama perintah di softwarenya ya. Kemudian yang warna hijau. Nah, itu mainframe. Nah, teman-teman nanti bisa diputar-putar. Bisa. Wah, keren. Ini bisa teman-teman nanti cukup pakai Adobe aja. Jadi nggak perlu install aplikasi 3 dimensi. Jadi saat diklik nanti akan muncul namanya. Itu yang melintang, nanti yang campuran juga ada di sini. Jadi saat diklik, ini ya, misalkan yang biru. Ini nama partnya apa? Yang warna biru yang diklik. Nah, waveframe. Jadi ini akan meningkatkan pemahaman teman-teman saat belajar nama-nama konstruksi kapal dan juga memahami bentuk 3 dimensi kapal. Ya, nanti ini saya share. Saya tadi sudah share lewat Kormat. Nanti dari Kormat akan di-share kepada teman-teman. Nanti teman-teman coba menghafal bagian-bagian ini. Dan nanti saat pertemuan selanjutnya kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Kayak gitu. Oke. Oke, sampai sini ditanyakan lagi atau sudah cukup? Oke. Baik, kalau sudah cukup saya tutup materi hari ini. Nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya di hari dan jam yang sama. Dan saya akhiri perkuliahan untuk hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.